Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan setiap anggota dari kelompok 6. Saya Madina Azra Sormin sebagai moderator. Lalu, pemateri 1, Nadia Farhaera. Pemateri kedua, yaitu Faizah Kalisah. Pemateri 3, yaitu Aditya Hamadani. Lalu terakhir pemateri 4, yaitu Hafiz. Pada selanjutnya, kita akan memulai materi yang akan diberikan oleh Nadia Farhaera. Kepada Nadia Farhaera, kami persilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang pertama. Pengertian HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hakikat hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, baik sipil maupun militer, dan negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Prinsip HAM. Yang pertama, universal. HAM harus diberikan kepada semua orang tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Alasan mengapa semua orang berhak atas pemenuhan HAM adalah karena mereka manusia. Kedua, kesetaraan. Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Manusia dilahirkan setara. Hal ini diakui dalam Deklarasi Universal HAM 1948. Ketiga, non-diskriminatif. Non-diskriminatif merupakan bagian tidak terpisahkan dari konsep kesetaraan. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorang pun dapat diingkari hak asasinya karena alasan faktor eksternal, seperti ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik, dan pandangan lain. Asal nasionalitas atau sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lain. HAM harus dijamin bebas dari segala bentuk diskriminasi, baik yang sengaja ditunjukkan bagi kelompok tertentu, atau diskriminasi yang diakibatkan oleh kebijakan tertentu. Yang keempat, martabat manusia. Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan, atau kelas sosial. Yang kelima, inalienability atau tidak dapat direnggut. Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan, atau dipindahkan. Namun, dengan demikian tidak berarti HAM tidak dapat dibatasi atau dikurangi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan alasan tertentu, misalnya keamanan nasional. Yang keenam, kewajiban dan tanggung jawab. Pemerintah merupakan pemegang tanggung jawab utama dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM warga negara. Pemerintah harus mampu menjamin bahwa HAM dipenuhi tidak secara diskriminatif. Pemerintah juga wajib untuk mengatur agar aktivitas pihak swasta tidak mengganggu individu dalam menikmati haknya. Kewajiban ini dikenal dengan kewajiban untuk pemajuan, untuk melindungi, dan untuk memenuhi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Faizah Kalisah. Terima kasih kepada Nadia Farhaera. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ini. Ciri-ciri khusus HAM. Ada 4. A. Tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang B. Tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil,
atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang C, hakiki. Artinya, hak asasi adalah hak semua manusia yang sudah ada sejak lahir. D, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. Undang-undang dasar yang mengatur tentang HAM. Undang-undang tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adapun hak-hak yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hidup ada di pasal 4. Kemudian, hak untuk berkeluarga pasal 10. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Yang keempat, untuk memperoleh keadilan ada di pasal 17, 18, 19. Kemudian, hak untuk kebebasan pribadi ada di pasal 20 sampai 27. Kemudian, hak untuk rasa aman ada di pasal 28 sampai pasal 35. Kemudian nomor 7, hak untuk kesejahteraan ada di pasal 36 sampai pasal 42. Kemudian, hak turut serta dalam pemerintahan ada di pasal 43 sampai 44. Kemudian, hak untuk wanita ada di pasal 45 sampai 51. Kemudian yang terakhir, hak anak tercantum pada pasal 52 sampai pasal 66. Nilai-nilai dasar HAM yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang A, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, kedudukan yang sama pada hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Aditya Ahmad Dhani. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Faiza Kelisa. Saya akan melanjutkan presentasinya. C. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang belenggu hak-hak partisipasi masyarakat. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Rule of law. Pengertian rule of law adalah istilah asing yang sering digunakan di kalangan masyarakat untuk menyatakan suatu yang berhubungan dengan penegakan hukum, supremasi hukum, atau perlindungan HAM. Menurut Friedman, kata rule of law dapat diartikan dalam dua artian, yaitu arti formal, berarti organis public power atau kekuasaan hukum yang terorganisir, di mana setiap organisasi hukum termasuk organisasi yang disebut negara, mempunyai rule of law. Dengan demikian kita dapat berbicara rule of law di mana saja, baik negara liberal, komunis maupun negara Pancasila. Baiklah, materi selanjutnya disampaikan oleh Muhammad Hafiz. Rule of law dan HAM. Rule of law berhubungan dengan hak asasi manusia, karena rule of law diperlukan untuk menjamin agar hak asasi manusia bisa dimiliki oleh setiap warga negara. Upaya untuk melestarikan rule of law dan hak asasi manusia sudah mulai dilaksanakan dengan dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan. Sebagai tindakan penting dalam sejarah peradilan Indonesia adalah terciptanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 10. Namun demikian, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan penegakan rule of law serta HAM di Indonesia masih belum terlaksana sepenuhnya. Meskipun penegakan rule of law di Indonesia pun dapat diwujudkan sepenuhnya, namun telah ada indikasi ke arah adanya persiapan untuk melaksanakan penegakan rule of law dan HAM yang lebih baik di masa yang akan datang. Misalnya, pemerintah telah memperbarui hukum acara pidana atau KUHAP, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981, dengan segala kelebihan dan kekurangan, sedangkan sejak tahun 1986 telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi, personal rights, yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam berpendapat, memeluk agama, dalam bergerak, aktif dalam setiap organisasi dan sebagainya. B. Hak asasi ekonomi atau economy rights, yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dan dalam memperoleh sesuatu. C. Hak asasi politik atau political rights, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai politik dan lain-lain. D. Legal equality of rights, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. E. Judicature dan custody right, hak asasi untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan atau perlakuan tata cara perlindungan. F. Education rights, hak asasi untuk mendapatkan pendidikan. G. Wages dan occupation rights, hak asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil dan cukup. H. Social and cultural rights, hak asasi untuk mendapatkan jaminan sosial serta mengembangkan kebudayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang masuk ke aparat negara yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang telah dijamin oleh undang-undang. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya. Beberapa contoh pelanggaran berat: kerusuhan dan jongkok pada tahun 1994, peristiwa G12 PKI, dan penculikan aktivis politik pada tahun 1998. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, tetapi berbahaya jika tidak segera diatasi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, dan sebagainya. Baiklah, setelah semua pemateri telah menjelaskan isi materinya masing-masing, maka kami dari kelompok 6 akan menutup presentase pada pertemuan kali ini. Jikalau ada kesalahan dan kekurangan, kami selaku kelompok 6 meminta maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.